semuanya, perkenalkan nama saya Rema Puspita Rening. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rangkaian arus searah atau DC. Arus searah atau DC merupakan arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dalam rangkaian arus searah, saya akan menjelaskan materi mengenai rangkaian seri, rangkaian paralel, pembagi arus, pembagi tegangan, node, dan loop. Yang pertama, rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan rangkaian yang terbentuk apabila dua komponen atau lebih dihubungkan secara berderet. Arus yang mengalir pada setiap elemen sama besarnya. Dalam rangkaian seri, hambatan total adalah jumlah dari semua hambatan yang dihubungkan secara seri, sehingga Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan pada suatu hambatan adalah hasil kali arus dengan hambatan, sehingga I1 sama dengan I kali R1, I2 sama dengan I kali R2, dan I3 sama dengan I kali R3. Tegangan total dalam rangkaian seri adalah jumlah dari tegangan pada masing-masing hambatan, sehingga P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Dengan mensubstitusi persamaan sebelumnya, didapatkan V sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. V sama dengan I kali R1 ditambah R2 ditambah R3, sehingga V sama dengan I kali Rs. Untuk mencari arus, dapat menggunakan rumus I sama dengan V per Rs. Yang kedua, rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel terbentuk jika dua buah komponen listrik atau lebih dihubungkan secara berjajar. Penyusunan komponen listrik secara paralel bertujuan untuk memperkecil nilai hambatan listrik dan membagi arus listrik. Dalam rangkaian paralel, arus total adalah jumlah arus yang mengalir melalui masing-masing cabang. Berdasarkan hukum Kirchhoff, IT sama dengan I1 ditambah I2. Berdasarkan hukum Ohm, arus total dalam rangkaian IT sama dengan P per RT. Sehingga untuk setiap resistor dalam rangkaian, I1 sama dengan P per R1, I2 sama dengan P per R2. Substitusi persamaan 2, 3, 4 ke persamaan 1. IT sama dengan I1 ditambah I2. P per RT sama dengan P per R1 ditambah P per R2. P kali 1 per RT sama dengan P kali 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, atau RT sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. 3. Pembagi arus. Dalam rangkaian pembagi arus, tahanan disusun secara paralel. Artinya, rangkaian paralel adalah komponen dikatakan berhubung paralel satu sama lain bila tegangan yang melintasinya adalah sama.
Pembagi rangkaian arus ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Hukum Ohm menyatakan P sama dengan I kali R, sehingga didapatkan P1 sama dengan I1 dikali R1, P2 sama dengan I2 dikali R2, P sama dengan IT dikali RP. Pada hubungan paralel, tegangan adalah sama, sehingga P sama dengan P1 sama dengan P2. Untuk I1 dikali R1 sama dengan IT dikali RP. I1 sama dengan RP per R1 dikali IT. I1 sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 per R1 dikali IT. Sehingga I1 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali IT. Sedangkan untuk I2 dikali R2 sama dengan IT dikali RP. I2 sama dengan RP per R2 dikali IT. I2 sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 per R2 dikali IT. I2 sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikali IT. Yang keempat, pembagi tegangan. Dalam rangkaian listrik arus searah, untuk memperoleh suatu tegangan tertentu dapat menggunakan suatu kombinasi tekanan tertentu. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan tahanan disusun secara seri. Rangkaian pembagi tegangan yang sederhana dapat ditunjukkan oleh gambar di samping. Dalam hukum Ohm, P sama dengan I kali R, sehingga didapatkan P1 sama dengan I kali R1, P2 sama dengan I kali R2, P sama dengan I kali RS. Untuk RS merupakan R1 ditambah R2. Untuk P1 sama dengan I kali R1, I sama dengan P1 per R1. Ini merupakan persamaan pertama. P sama dengan I kali RS, sehingga I sama dengan P per RS. Ini merupakan persamaan kedua. Substitusi persamaan satu dan kedua, sehingga didapatkan P1 per R1 sama dengan P per RS, sehingga P1 sama dengan R1 per RS dikali V. P1 sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikali V. Untuk P2 sama dengan I kali R2, sehingga I sama dengan P2 per R2. Ini merupakan persamaan ketiga. Substitusi persamaan ketiga dan 2, sehingga didapatkan P2 per R2 sama dengan P per RS. P2 sama dengan R2 per RS dikali V, sehingga P2 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V. Yang kelima, node. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0.
di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Untuk lebih jelasnya mengenai dua pengertian dasar di atas, dapat dimodelkan dengan contoh gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, titik 1, 2 adalah titik node atau simpul titik. Node 3 adalah node referensi. V13 merupakan tegangan antara node 1 dan 3. V23 merupakan tegangan antara node 2 dan 3. Notasi V1 adalah untuk V13 dan notasi V2 adalah untuk V23. Analisis rangkaian untuk node 1, 3. Berdasarkan gambar di samping didapatkan V1 dikurang Vm per ZA ditambah V1 per ZB ditambah V1 dikurang V2 per ZC sama dengan 0. Analisis rangkaian untuk node 2, 3. Berdasarkan gambar di samping didapatkan V2 dikurang V1 per ZC ditambah V2 per ZD ditambah V2 dikurang Vn per Ze sama dengan 0. Untuk persamaan 1 yang dimana V1 dikurang Vm per Za ditambah V1 per Zb ditambah V1 dikurang V2 per Zc sama dengan 0. Sehingga V1 per Za dikurang Vm per Za ditambah V1 per Zb ditambah V1 per Zc dikurang V2 per Zc sama dengan 0. V1 per Za dikurang Vm per Za ditambah V1 per Zb ditambah V1 per Zc dikurang V2 per Zc sama dengan 0. V1 per Za ditambah V1 per Zb ditambah V1 per Zc dikali V1 dikurang 1 per Zc dikali V2 sama dengan 1 per Za dikali Vm. Karena admitansi Y sama dengan 1 per Z, maka YA ditambah YB ditambah YC dikali V1 dikurang YC dikali V2 sama dengan YA dikali Vm. Untuk persamaan 2 yang dimana V2 dikurang V1 per Zc ditambah V2 per Zd ditambah V2 dikurang Vn per Ze sama dengan 0, sehingga V2 per Zc dikurang V1 per Zc ditambah V2 per Zd ditambah V2 per Ze ditambah Vn per Ze sama dengan 0. Min 1 per Zc dikali V1 ditambah 1 per Zc ditambah 1 per Zd ditambah 1 per Ze dikali V2 sama dengan 1 per Ze dikali Vn, sehingga min Yc dikali V1 ditambah Yc ditambah Yd ditambah Ye dikali V2 sama dengan min Ye dikali Vn. Persamaan 3 dan 4 dapat disusun
secara matriks seperti di bawah ini. Yang keenam adalah loops. Arus loop merupakan arus yang dimisalkan mengalir dalam satu loop atau lintasan tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur atau arus permisalan, berbeda dengan analisis node. Pada analisis ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2 atau KVL, di mana jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Berdasarkan gambar di atas, didapatkan persamaan pada loop 1 yaitu I1 dikali Z1 ditambah I1 dikurang I2 dikali Z2 dikurang V1 sama dengan 0. I1 dikali Z1 ditambah I1 dikali Z2 dikurang I2 dikali Z2 sama dengan V1, sehingga Z1 ditambah Z2 dikali I1 dikurang I2 dikali Z2 sama dengan V1. Sedangkan persamaan pada loop kedua yaitu I2 dikali Z3 ditambah I2 dikali Z4 ditambah I2 dikurang I1 dikali Z2 sama dengan 0. I2 dikali Z3 ditambah I2 dikali Z4 ditambah I2 dikali Z2 dikurang I1 dikali Z2 sama dengan 0, sehingga min Z2 dikali I1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah Z4 dikali I2 sama dengan 0. Persamaan loop 1 dan loop 2 disusun dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, didapatkan persamaan pada loop 1 yaitu I1 dikali ZA ditambah I1 dikurang I2 dikali ZB dikurang VA sama dengan 0. I1 dikali ZA ditambah I1 dikali ZB dikurang I2 dikali ZB sama dengan VA, sehingga ZA ditambah ZB dikali I1 dikurang ZB dikali I2 sama dengan VA. Sedangkan persamaan pada loop kedua yaitu I2 dikali ZC ditambah I2 dikurang I3 dikali ZD ditambah I2 dikurang I1 dikali ZB sama dengan 0. I2 dikali ZC ditambah I2 dikali ZD ditambah I3 dikali ZD ditambah I2 dikali ZB dikurang I2 dikali ZB sama dengan 0, sehingga min ZB dikali I1 ditambah ZB ditambah ZC ditambah ZD dikali I2 ditambah ZD dikali I3 sama dengan 0. Dan untuk persamaan pada loop ketiga yaitu I3 dikali ZE ditambah I3 dikurang
I2 dikali ZD dikurang VB sama dengan 0. Sehingga ZD dikali I2 ditambah ZD ditambah ZE dikali I3 sama dengan VB. Persamaan loop 1, loop 2, dan loop 3 disusun dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.